الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i juga Tirmidzi dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, "Ya Shaddad, idza tanasan nasu adh-dhahab wal fidda faktanis haula'il kalimat." Wahai Shaddad, jika engkau melihat manusia berlomba-lomba sibuk mengumpulkan harta bendanya emas dan perak, karena itu perhiasan yang banyak dimiliki oleh manusia. Yang dimaksud di dalam hadis segala kekayaan dan perhiasan dunia, karena pada semua itu ambisi manusia. Mereka sibuk, mereka berlomba-lomba untuk bersaing mendapatkan yang lebih banyak, mengalahkan yang lainnya. Mereka sibuk dengan itu sehingga seringnya mereka terlalaikan dari perkara akhiratnya. Karenanya pula tidak jarang demi mendapatkan semua itu manusia rela dan berani melanggar dan menyalahi aturan-aturan syariat agamanya. Kalau itu yang mereka lakukan, maka dirimu sibukkan untuk mengumpulkan kalimat-kalimat berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada beliau doa, kalimat yang mulia untuk dipahami, dibaca dan diamalkan. Rasulullah SAW ajarkan kepada Shaddad untuk membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu istiqamah dalam perkara ini, perkara agama. Untuk seorang hamba selalu dalam ketaatan kepada Allah, sabar, keteguhan, dan istiqamah. Karena itu yang dikehendaki dari setiap kita. Tidak cukup hanya sekali, tidak cukup hanya saat ini orang itu menjadi soleh, tetapi yang dikehendaki itu langgeng pada dirinya, istiqamah dan terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Tidak cukup hanya saat ini saja atau di waktu tertentu dia menjauh dari maksiat, tetapi yang dikehendaki itu langgeng selalu pada dirinya, istiqamah menjauh dari segala kemaksiatan, perbuatan dosa dan kemungkaran. Wal azimata 'ala rusyd. Lalu Rasulullah juga ajarkan, aku memohon kepadamu ya Allah, azimah 'ala rusyd,
Azimah adalah tekad kuat, semangat di atas rush jalan yang lurus. Ar-rush adalah ketika seorang hamba menjalankan perintah-perintah Tuhannya, meninggalkan larangan-larangannya. Dia tahu kebenaran, dia ikuti dan dia amalkan, dia bela. Dia tahu itu batil, kesalahan, dia benci dan dia tinggalkan jauh-jauh. Itulah rush yang diminta kepada Allah adalah azimah, tekad dan kesungguhan. Betapa itu sangat dibutuhkan oleh masing-masing kita, karena kenyataannya banyak orang itu tahu, telah dia pelajari, telah dia dengar, dinasehatkan pada dirinya kalau ini kebaikan, ini adalah kebenaran, ini adalah al-haq. Tapi permasalahannya tidak semudah itu orang untuk mau mentaatinya, untuk kemudian menjalaninya. Dia cintai dan dia utamakan di atas segala-galanya. Berapa banyak orang tahu itu benar, itu baik, tapi kemudian itu dia campakkan. Begitu pula banyak orang tahu itu jelek, itu batil, tidak benar, tapi lemah tekadnya untuk menjauh dan membencinya. Sehingga kenyataannya kita dapati banyak pula orang tahu itu tidak benar, tahu itu salah, di waktu yang sama banyak dari mereka masih saja menjalaninya. Maka diminta kepada Allah azimah, kekuatan dan tekad untuk bisa mencintai kebaikan dan menjalaninya, untuk membenci kejelekan dan menjauhinya. Wa as'aluka syukra ni'mati. Rasulullah lanjutkan, minta kepada Allah, aku meminta kepadamu ya Allah untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang kau berikan. Kenikmatan Allah begitu banyak kepada kita, namun sedikit yang mau mensyukurinya. Syukur, mensyukuri kenikmatan Allah, satu, dengan kita yakin, seyakin-yakinnya itu murni karunia dari Allah. Apapun yang kita dapati dari kebaikan di dunia ini, kesehatan, kenikmatan, anak cucu, keluarga yang baik, yang sakinah, rizki dan segala macamnya, kemudahan, yakini itu Allah yang berikan kepada kita. Yang kedua, syukuri itu dengan pujian kita kepada Allah dalam lisan, alhamdulillah wa syukurillah. Puji Allah karena Dia yang memberikan kenikmatan itu kepada kita. Yang ketiga, syukuri kenikmatan itu dengan amal soleh kita. Bertambah ketaatan seorang hamba kepada Allah, bertambah kedekatannya kepada Allah sebagai bukti syukur dia atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa as'aluka husna ibadatik, dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk beribadah kepadamu dengan baik, beribadah kepada Allah dengan benar, dan itu dengan mengetahui tuntunan dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah dengan bertoladan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk jadi toladan kita, uswah hasanah. Maka kita pun mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah ajaran-ajaran mulia yang beliau ajarkan kepada kita. Wa as'aluka qalban salima,
Aku memohon kepadamu pula ya Allah, qalbu yang bersih, hati yang bersih, hati yang bersih dari segala keyakinan-keyakinan yang batil, akidah yang tidak benar, hati yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati, iri dengki, hasad, kebencian, permusuhan atas pribadi. Dibersihkan hati kita dari semua itu, karena jika hati bersih, jasad pun akan ikut baik karenanya. Wa as'aluka lisanan shadiqa, aku memohon kepadamu hati yang bersih pula dari segala syahwat yang haram, yang membuat Allah murka kepada kita. Aku memohon kepadamu pula lisan yang jujur, yang selalu berkata benar, yang jauh dari kedustaan dan mengada-ngada. Lisan yang jujur, yang baik, yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, doa, zikir, ilmu, dan segala ucapan yang baik. Lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada Syaddad, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang Engkau tahu. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung diri kepadamu dari segala kejelekan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku istighfar meminta ampunan kepadamu dari yang kau ketahui pula. Tiga perkara ini membawa seorang hamba dalam kebaikan. Pertama, meminta kebaikan yang Allah ketahui, karena kita manusia terlalu lemah, terlalu banyak kekurangannya. Mungkin terkadang kita menganggap sesuatu itu baik, padahal di situ kehancuran kita. Kita menganggap, meyakini sesuatu itu berguna bagi kita, padahal disitulah madarat kita, celaka kita padanya. Oleh karena itu yang Rasulullah ajarkan, mintalah kebaikan kepada Allah dari yang Allah tahu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kebaikan itu diberikan kepada kita karena itu yang Allah tahu baik bagi kita, maka tidak ada yang kita dapati kecuali yang terbaik, yang maslahat bagi diri kita. Betapa seringnya kita manusia memohon, berdoa kepada Allah tentang kebaikan yang kita anggap itu baik bagi kita, sehingga kita ketika tidak dikabulkan, orang kecewa, orang pesimis, patah semangatnya. Aku berdoa sekian lama, sekian kali, belum juga dikabulkan. Padahal dengan tidak dikabulkan, itu yang terbaik bagi kita. Karena itu pilihan Allah. Kita manusia menganggap yang terbaik yang kita minta kepadanya. Disitulah tumpulnya
pengetahuan kita manusia. Dalam hadis Rasul ajarkan, mintalah kebaikan yang Allah tahu itu baik bagimu. Begitu pula sebaliknya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang engkau ketahui. Kembalinya kepada pengetahuan Allah. Allah Maha tahu segala sesuatu. Kita manusia juga terbatas. Mungkin kita tidak senang sesuatu, padahal di sesuatu itulah kebaikan kita. Yang kita benci justru itu yang terbaik bagi kita. Maka berlindunglah kepada Allah dari kejelekan yang Allah ketahui itu jelek bagi kita. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Yang terakhir, aku beristighfar, meminta ampun kepadamu ya Allah dari yang kau ketahui, dosa kita, kesalahan kita manusia, kejelekan yang kita perbuat. Salah satu dari dua, kita dalam keadaan sadar itu jelek, kita dalam keadaan tahu itu maksiat, sadar kita melakukannya. Atau yang kedua, kita nggak sadar, kita nggak tahu kalau itu adalah kejelekan. Entah karena situasi dan kondisi, kita sengaja atau tidak, kita sendiri atau bersama orang lain, yang jelas kejelekan itu kita perbuat. Dan Allah Maha tahu semuanya, yang tersembunyi dari diri kita orang lain nggak tahu, ataupun yang kita tampakkan di hadapan orang lain. Selama itu kejelekan kita perbuat, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari segala yang Allah ketahui. Dan Allah tahu segalanya yang ada pada diri kita. Innaka anta alamul ghuyub, karena engkau ya Allah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, segala yang gaib, yang kami manusia tidak tahu, engkau ketahui semuanya. Demikian doa mulia Rasul ajarkan kepada umatnya, agar kemudian manusia tidak terlalai, tersibukkan hanya dengan kehidupan dunianya, dengan perhiasan dan segala apa yang menjadi ambisi manusia pada dunianya. Tetapi yang terpenting bagi mereka perkara agamanya, urusan akhiratnya. Doa adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu berdoa dan pasrah kepadanya dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina waj'alhum khairan lil biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.